Balik lagi di podcast Kursi Kosong bersama aku Akbar. Rasa kita udah masuk ke episode 8. Kerasa juga kita udah 8 kali ketemu dan juga kalian ngedengerin suara aku yang monoton ini. Makasih buat para pendengar yang udah setia ngedengerin dan juga selalu support podcast kita. Dan juga makasih juga buat yang udah ngirim ceritanya ke podcast Kursi Kosong. Dan yang belum dibacain mungkin ada kesempatan di minggu-minggu selanjutnya. Buat di episode ke-8 kita kali ini, kita bakalan nyeritain suatu kisah mengenai sebuah SMA di lereng Gunung Merapi. Yang konon katanya, tiap masuk ke bulan Suro, selalu aja ada yang meninggal di sana. Well, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Dan ingat, jaga sikapmu, jaga ucapanmu. Tidak pernah tahu sosok seperti apa yang menemani. Cerita berlatar di awal tahun 2000. Saat itu sekolah masih marak perpeloncoan, apalagi di daerah suburban. Kegiatan menginap di sekolah seperti jurit malam masih banyak dilakukan, ataupun MOS dan juga penyambutan pramuka. Alkisah, siswa yang bersekolah di sini tidak lebih dari 150 atau 200 orang. Gak sering masuk radar sekolah top juga sih. Pasalnya, banyak yang putus sekolah atau langsung bekerja setelahnya. Entah bertani, buruh, atau jaga warung seperti Mbah Lis penjaga sekolah. Kenalin, aku Angga. Mbah Lis ini sudah sepuh. Ia pernah bersekolah di SMA itu tapi terpaksa berhenti. Orang tuanya yang merupakan penjaga sekolah meninggal. Jadi dia melanjutkan. Kebayangkan seberapa lama usia sekolahnya? Nah, rumor adanya kuburan tua di belakang sekolah ini, Mbak Lis yang cuma tahu. Tahun ini jumlah pendaftar di sekolah itu sedikit banget. Masalahnya, 3 tahun belakang selalu ada satu siswa yang meninggal misterius di gudang belakang selalu di bulan Suro. Sehingga banyak warga yang mulai gusar, mending anaknya ndak sekolah sekalian. Sekolahan itu jauh, paling dekat 25 km. Alkisah ada 5 sekawan yang jadi siswa baru di situ. Di antaranya teman satu SMP, yaitu Mawar, Santi, Hendro, Zaki. Satu lagi tetangganya Mawar, Faris. Dari mereka berlima, Mawar yang paling peka. Orang tuanya maksa dia nggak usah sekolah di situ, tapi Mawar tetap mau belajar. Meskipun demikian, Mawar juga nggak nyaman banget di sekolah itu. Ke toilet aja dia selalu minta Santi temenin dia. Santi ini cakep banget, kembang desa lagi merekah. Sebenarnya dia mulai agak gasrek sama Mawar karena minta temenin mulu kalau ke WC. Tapi karena Mawar pintar, ya dia terpaksa mau. Ada area yang Mawar gak pernah berani ke sana, yaitu gudang sekolah dan rumah Mbak Lis yang terletak di ujung belakang sekolah. Keduanya berhadapan. Di timurnya ada kebun pisang dan area rumputan tinggi yang konon bekas kuburan tua. Satu pohon besar ada di tengah rumputan itu. Di antara mereka berlima, Faris adalah yang paling penasaran sama sekolah. Dia suka nanya-nanya Mbah Lis soal beberapa mitos di sekolah, termasuk cerita hantu di kelas IPS 1 atau lorong di belakang lab biologi. Tapi Mbah Lis selalu jawab yang sama, "Ora ilok," jawab Mbah, atau pamali. Sampai Faris pernah iseng ngajak Hendro dan Zaki buat janjian ke sekolah abis maghrib. Tapi baru sampai gerbang depan malah dengar suara Mbah Lis ngusir dari jauh. Walau nggak lihat Mbah Lis, yang mereka tahu bau amis dan gosong nggak hilang dari hidung mereka sampai mereka pulang. "Masa kalian nggak dengar Mbah Lis teriak?" gusar Faris. Karena kedua temannya bingung lihat dia mendadak kabur ketika sampai gerbang. "Kagak, kamu mendadak kabur kayak ngeliat hantu," balas Hendro. "Iya bro, kamu ngayal kali?" tanya Zaki. Faris makin penasaran.
Hasil, Faris kerap ngajak Mawar ngobrol buat ngejawab rasa penasarannya terhadap sekolah itu. Karena cuma Mawar yang kerap merasa dan melihat hal-hal aneh tiap di sekolah di antara mereka berlima. Sayangnya justru hal ini nanti yang bahkan bikin cerita ini lebih rumit lagi untuk mereka berlima. Setelah sebulan mereka menjadi siswa baru, akhirnya mereka menjalani satu kegiatan tahunan wajib, yaitu jurit malam. Entah kenapa, kebetulan mereka berlima sekelompok. War, kamu ya opo malah sakit-sakitan gini? Tanya Faris cemas karena Mawar sering izin ke sekolah mendekati jurit malam. Yo ndak tahu, tapi firasatku makin hari makin gak enak. Tapi mau izin ndak ikut juga gak mungkin, bisa habis aku. Jawab Mawar. Sementara Santi ngeliat Mawar gak masuk jadi agak lega. Satu, dia gak perlu temenin kemana-mana. Dua, gak ada Mawar yang kadang lemes nangis mendadak. Faris pun mengajak Santi, Hendro, dan Zaki buat menjenguk ke rumah. Kebetulan rumah Mawar yang paling jauh dari rumah mereka. Naik turun bukit lah istilahnya. Sesampainya di sana, hujan deras turun dan mereka pun harus menunggu sampai lewat Isya. Mawar, besok awakmu sembuh kan? Tetap ikutin jurit malam yuk. Semua barang wajibmu aku siapin deh. Kapan lagi ya kita berlima nginep di sekolah, War? Bujuk Faris berkali-kali sampai dijitak Hendro karena gak peka. Santi juga kesal karena Faris begitu ngotot mengajak Mawar. Mawar was-was. Di satu sisi dia juga gak mau Faris kecewa, cowok itu udah ngajakin semuanya buat jenguk dia. Dan beliin semua barang yang wajib dibawa buat jurit malam. Dia juga pengen main sama mereka berlima. Di lain, dia gak bisa bayangin bahayanya sekolah saat malam. Karena dia orang yang peka, dirinya seolah jadi magnet buat makhluk-makhluk gaib. Di sekolah, kalau cuma ngajak ngobrol, curhat, iseng, atau sekedar nunjukin kehadiran aja, mending. Dia agak terbiasa, tapi ini ada yang lebih gelap. Niatnya melukai, sampai ada kaitannya dengan kejadian 3 tahun ke belakang di gudang sekolah. Ora usah maksa Kendo, tutur bapak ibu Mawar setelah keempat temannya pulang. Tapi aku ndak enak sama mereka sampai jauh-jauh ke sini. Jawab Mawar basa-basi, padahal 80% ia nggak mau. Bukan karena sakit, tapi soal resikonya. Sayangnya tidak semua firasatnya bisa ia ceritakan. Akhirnya Mawar memilih tidur cepat dan membiarkan alam memberi petunjuk lewat mimpinya. Sayangnya ia tidak tahu keempat temannya baru sampai ke rumah tengah malam. Padahal mereka langsung pulang dan normalnya cuma butuh 20 menitan. Zaki merasa bahwa dia disasari oleh makhluk yang tidak bisa dilihat. Gak tahu Des, tapi perasaan kita lewat jalan sing biasa aneh loh, belokan sekolah ambil kiri, timpal Faris. Tapi kenapa kita muter-muter di belokan arah sekolah terus, Cah? Gusar Santi, suaranya parau. Mereka masih di jalan gelap, kanan kiri kebun, warga tanpa penerangan. Hendro pun mengajak baca ayat kursi. Tepat setelah selesai, mendadak ada bapak-bapak naik sepeda lewat wajahnya datar. Mereka membuntutinya. Berusaha sejajar dan tanya-tanya, tapi si bapak diam, tidak menoleh. Sampai akhirnya, sampai di pinggir desa, bapak itu menghilang di telan gelap. Esoknya di hari Jumat, pada waktu maghrib, satu persatu siswa mulai berdatangan ke sekolah untuk kegiatan jurit malam hingga Sabtu pagi. Para panitia mengarahkan siswa untuk segera masuk ke dalam aula yang terletak di sisi belakang sekolah, hanya beberapa meter dari rumah Mbak Alis. Mawar, jadi berangkat daya? Tanya Faris penuh harap ke Zaki. Hendro dan Santi yang sedang mengecek kelengkapan barang wajibnya pun menjawab, Bu masih sakit, mungkin. Beberapa saat kemudian suara sapa Mawar terdengar. Wajahnya pucat dan pelipisnya basah. Piye Cah? Mereka pun lengkap. Faris senang bukan main, ia gak sabar mau tanya dan diskusi banyak sama Mawar. Santi menghela nafas, ia memprediksi bakal jadi asisten pribadi Mawar sampai besok. Mawar pun bilang, Jangan lupa doa dan meluruskan niat ya, Cah. Gak sembarangan iki, tenanan aku. Mereka berjalan melintasi sekolah yang gelap. Tak ada lampu yang menyala, hanya lilin-lilin yang dipasang di tepian. Tiap beberapa meter dan sinar bulan yang jadi cahaya mereka. Faris cengiukan, berharap lihat sesuatu. Mawar menunduk, menggenggam Santi, Hendro, dan Zaki membawa barang-barang. Di depan rumah Mbah Lis,
Gak jauh dari aula yang mulai ramai oleh para siswa, mereka melihat Mbah Lis duduk di kursi kayu. Di sebelahnya juga ada kursi kayu namun kosong, entah untuk siapa. Semua orang merasa jurit malam ini akan aman karena dijagai oleh Mbah Lis, kecuali Mawar. Masalahnya, saat dunia menggelap, Mawar melihat hal yang orang lain tidak bisa melihat. Meskipun bentuknya bayangan, seolah gumpalan asap namun jumlahnya tak terkira. Di pohon besar di atas atap, di sudut aula, di area rumputan, mereka seolah berputar mengitari Mbah Lis. Mawar tak berani melihat mata Mbah Lis, namun dia tahu dirinya diawasi dari jauh sembari menyesap rokok oleh kakek berumur 80-an tahun, berpakaian serba hitam. "Ayo Towar, buruan masuk!" Sergah Santi tak sabaran sama Mawar yang terpaku karena mereka mulai dibentaki oleh para senior. Di aula, mereka berdua duduk berbaris per kelompok dan ditemani satu senior. Siswa kelas 11 bernama Cahyo, cowok itu dengan tegas mengatur duduk mereka berlima. "Tetap fokus ya dek, jangan melamun, malam masih panjang," ketusnya. Hendro dan Zaki berbisik tak suka dengan sikap sok seniornya. Usai lengkap, mereka semua diberi nasi bungkus dan waktu 5 menit untuk menghabiskan. Setelah waktu habis, puluhan anak belum tuntas makan, diteriaki, "Kumpulkan semua makanan di depan, tumpuk jadi satu," perintah Cahyo pada semua kelompok. Dengan sigap para siswa baru mengikutinya. Segunung makanan sisa pun diaduk, nasi, daging, sayur, tempe, ikan, pisang, jadi tak karuan oleh beberapa senior perempuan. "Sekarang semua maju satu-satu, makan satu suap sampai habis." Hendro dan Zaki makin kesal. "Awas." Usai makan, mereka diberi hukuman push up 25 kali untuk laki-laki dan 10 kali untuk perempuan karena makan tak habis dalam 5 menit. Lantas kepala sekolah maupun alumni hadir untuk memberikan sambutan yang tak pernah peserta pedulikan. Mawar yang sejak awal kerap memejamkan mata malah terlelap tanpa sengaja. Saat terbangun, Mawar kaget karena ia berada dalam aula sendirian. Interiornya pun agak berbeda karena jauh lebih kusam dan temboknya retak. Bahkan beberapa sisi atapnya jebol, lantainya bau bangkai dan berdebu. Hanya ada satu kursi di tengah, di hadapannya. Firasatnya pun memburuk. Perlahan ia mendengar suara beberapa perempuan meronta, menangis meminta tolong seperti sedang disiksa. Refleks ia lari keluar, namun kosong tidak siapapun. Ia berteriak memanggil semua orang di sana. Namun hanya jeritan perempuan lain di dalam gudang yang mengikutinya. Dari belakang ia sontak mendengar suara langkah kaki berat. Ia tak mampu menoleh. Sedetak jantung kemudian pundaknya pun ditepuk. Mawar, bangun!" Sentak Faris membangunkannya dari mimpi buruk. Ia linglung sesaat. Cahyo senior galak tadi memergokinya tepat 30 cm di depannya. "Keluar, lari keliling lapangan 2 kali," hukum Cahyo. "Maaf kak, nggak berani," jawab Mawar sambil gemetar. Ia takut melewati gudang. "Alasan? Pergi lari sekarang," bentak Cahyo. "Mas, Mawar habis sakit. Kalau boleh kami ganti aja," ucap Faris. Santi pun langsung mengoleskan minyak kayu putih kepada Mawar. Hingga terjadilah perdebatan antara mereka. Faris yang pasrah, namun Hendro dan Zaki menentang mereka. Hendro berkata, "Gak bisa gitu Riz, senior harusnya paham." "Iya, jangan mentang-mentang senior," bela Zaki. Perdebatan sengit antara Hendro dan Zaki melawan Cahyo memanas. Hingga akhirnya semua peserta diarahkan ke dalam kelas untuk beristirahat. Mbah Lis sudah berjaga di pintu aula, menyuruh panitia bergegas. "Bahaya kalau di sini terus, wayahe gantian," ucapnya. Waktu sudah menunjukkan 11:30 malam. Di tempat lain, kepala sekolah dari sekolah itu sudah tertidur lelap di rumah. Ia tak peduli dengan kegiatan jurit malam. Jika ada apa-apa, besok saja omeli panitia, pikirnya. Ia baru tahun kedua ini dipindah tugaskan ke SMA pelosok tersebut. Pasalnya ia dianggap suka tak sejalan dengan bupati setempat. Pukul 12:30 semua siswa dibangunkan mendadak oleh para senior. Pintu didobrak, meja dipukul-pukul, seraya berkata, "Kumpul di gerbang depan, sekarang!" Sambil menghitung mundur, 5, 4, 3. Mereka berhamburan dari beberapa kelas. Ada yang tersandung, saling tabrak, dan sejurus kemudian mereka diangkut dengan truk entah kemana.
Dengan mata tertutup kain, mereka semua terdiam di bawah entah kemana. Faris bermaksud mencari keempat temannya. Namun saat ia bersuara, seorang senior menegurnya. Kalau tidak salah, ia tadi melihat sekilas Hendro dan Zaki. Keduanya nyaris adu mulut dengan senior yang bangunkan mendadak. Semoga mereka tetap ikut di truk, batin Faris. Tapi sayangnya ia tidak melihat Mawar dan Sinta. Truk perempuan pun dipisah, jadi ia tak bisa berbuat apa-apa. Hampir 30 menit yang dingin berlalu, hingga mereka sampai di sebuah lapangan kosong dan gelap, dikelilingi pohonan tinggi dan ilalang. Junior dibariskan berkelompok. Faris dan lainnya langsung cari sumber suara Cahyo untuk mengikutinya. Akhirnya mereka bertemu dengan Santi. "Loh, Mawar mana?" tanya Hendro. "Udah tahu aku, pas bangun semua langsung lari," timpal Santi. "Teman kami ndak ada," ucap Hendro ke Cahyo. Cahyo kasal dengan sebutan karena dia senior, tapi langsung teralihkan saat mengecek ternyata satu siswi memang tak ada. Ia langsung manggil panitia lain untuk mencari Mawar. 10 menit dikelilingi, mencari Mawar ke berbagai tempat. Namun hasilnya nihil. Semua orang lengkap kecuali dia. Cahyo pun menyuruh temannya menelpon panitia di sekolah. Tak lama kemudian ada komando untuk mulai jurit malam. "Aman lah, paling lagi di UKS sekolah," timpal Cahyo ke mereka berempat. Tiap kelompok mulai jalan bergantian per 3 menit. Faris pun gondok, padahal justru ia ingin dengar baik cerita horor dari Mawar saat ini. Giliran mereka jalan, Mawarnya gak ada. Baru sekitar 100 meter, mereka sudah mulai membelah kebun. Zaki yang di belakang menoleh ke lapangan yang sudah mulai tak terlihat. Tapi ternyata di belakangnya ada siswi perempuan lain yang gabung di tim mereka. "Sari kelas 10-3. Aku disuruh gabung," ucapnya lirih. Zaki mengangguk dan memperbolehkan. Zaki mengajak Sari ngobrol, tapi cuma ditimpali dengan, "Shh, di sini gak boleh berisik, harus sopan." "Lah, santai weh," balasnya. 15 menit kemudian, mereka sampai di pos perkenalan yang meminta mereka menyebutkan nama. Faris 10-5, Sinta 10-5, Hendro 10-1, Zaki 10-1. Mendadak hening. Tadi bukannya ada Sari yang gabung ke kelompok kita?" kaget Zaki. "Hah? Siapa?" tanya Cahyo memastikan gak salah dengar. "Sari anak 10-3. Tadi belakangku katanya disuruh gabung," jawab Zaki. Ia mengusap matanya yang sedikit berair dan memastikan apakah Sari memang ada di sana atau tidak. Namun sepertinya Cahyo mengetahui sesuatu. "Lanjut jalan," ucap Cahyo. Mereka kembali jalan. Zaki mulai keringat dingin, memastikan tadi ia hanya berhayal, meskipun amat begitu nyata. "Emang ada apa sih? Sari siapa sih?" tanya Faris penasaran. Zaki mengabaikan pertanyaan dari Faris. "Mas, kenapa sih?" tanya Faris. Faris terus saja memaksa Cahyo dan juga Zaki untuk menyampaikan siapa itu Sari. "Awakmu bisa diem ndak?" bentak Cahyo. "Loh, aku berhak tahu dong," tuntut Faris. Namun Cahyo mengabaikannya. Mereka semua berhenti, situasi mulai tegang. "Kalau kamu bilang ketemu Sari, dia itu siswi yang meninggal tahun kemarin dan dia pacarku." Faris ternohok, kakinya seolah beku seketika. Yang mereka tak tahu, beberapa kilometer dari situ di dalam gudang sekolah yang misterius dan tak berani dimasuki siapapun kecuali Mbah Lis, ada Mawar terduduk di sudut. Saat semua tertidur di kelas tadi, ia mendengar suara perempuan meminta tolong. Ia pun berjalan ke gudang. Sampai di sana, ia berusaha tak mempedulikan sosok-sosok yang berterbangan di sekitar pohon dan rumputan. Ia lebih khawatir dengan suara rintihan di dalam gudang. Seketika seseorang memukul tengkuknya dan ia pun pingsan. Saat sadar ia sudah di dalam gudang dengan mulut tertutup. Saat membuka mata ia melihat Mbah Lis di depannya. Dengan dupa, keris, buntelan kain, putih, dan kembang. Ia melakukan tarian aneh sembari menggumamkan mantra Jawa kuno. Mata Mbah Lis putih, tangan dan kakinya bergemulai, perlahan namun kokoh menari dengan pakaian serba hitam. Mawar ketakutan. Ia menangis dan minta tolong, namun suaranya tak keluar. Di bawah kakinya ia melihat 3 bayangan perempuan berpakaian sekolah penuh darah. Merintih kesakitan.
Mereka seolah minta ampun pada Mbah Lis. Suhu mendadak dingin bagai berada dalam ruang balok es. Kembali pada Faris dan kelompoknya, mereka semua jadi bersimpati pada Cahyo, Hendro, dan Zaki yang awalnya ingin memukul senior itu pun urung. Maaf ya mas, ucap Faris. Gak apa-apa, udah coba kebal, lanjut aja yuk. Mereka pun berjalan dalam diam. Santi memegang lengan Faris dan mulai merasa takut. Waktu pun menunjukkan pukul 2 malam yang dingin. Riz, kamu ndak yo suka sama Mawar? Faris menjawab, aku? Ndak. Aku tuh penasaran sama yang gitu-gitu. Mawar kan bisa lihat, jadi kupikir bisa nanya-nanya pas jurit malam gini. Siapa tahu lihat banyak. Oh alah, timpal Santi sembari tersenyum kecil. Sebenarnya sekolah kenapa toh mas? Benar bekas kuburan, tanya Faris ke Cahyo. Nggak tahu aku. Mbah Lis itu udah lama jadi penunggu, kok kayak dia tahu banyak gitu. Wis jangan sebut nama dia, bawaanku Suzan terus tar. Loh, wis Riz, ucap Zaki, menepuk pundak Faris. Ini pos berikutnya, emang jauh ya mas? Tanya Santi mengalihkan pembicaraan. Ia merasa suasana di sekitarnya tak enak. Hutan yang mereka jelajahi pun terasa berbeda seolah pohonan membesar 3 kali lipat. Mereka tampak begitu kecil sejajar dengan ilalang. Mereka berhenti dan mengamati sekitar. Cahyo yang mensurvei tempat pun merasa tak mengenal tempat itu. Kita nyasar deh. Balik arah, ujar Cahyo mencoba tenang. Loh, piye toh? Kesal Hendro. Harusnya benar, kita dari tadi gak keluar jalur kok, aneh. Dari kejauhan mereka lihat seorang nenek yang bawa tomblok atau keranjang anyaman bambu. Di punggungnya yang berisi sayur mayur sedang berjalan kaki ke arah mereka. Ia mengenakan kebaya sederhana, kulitnya pucat dan berbalut kain batik. Mau kemana tuh, Cabagus? Cayu, tuturnya lirih. Balik ke lapangan, Bah. Kami nyasar, ucap Cahyo merasa bersalah. Ia tak menaruh curiga karena banyak pasar memang buka dini hari. Mungkin Simba ini hendak berjualan. Nunut aku ke pasar weyo, ngancani Simba, ucap nenek tersebut datar. Mereka pun menurut, lebih aman, pikir mereka. Namun mereka tak kunjung sampai, padahal rasanya sudah 1 jam lebih mereka berjalan. Santi pun kelelahan, berkali-kali mengajak istirahat. Tapi Simba itu terus berjalan, tak menunjukkan lelah. Bah, masih jauh ya? Tanya Cahyo yang tak dijawab. Zaki kesal dan mentak Cahyo. Woi, di mana nih? Cahyo yang khawatir melampiaskannya dengan mendorong Zaki. Sabar woi. Ia tak terima lalu mukul Cahyo, Hendro ikut mendorongnya hingga jatuh. Wis Cah, histeris Santi menyuruh berhenti. Faris pun berusaha melerai sampai mereka tenang, lalu berkata, pasarnya masih jauh mbah? Sudah sampai dari tadi le. Balas Simbah tadi namun mereka tak melihatnya lagi. Simbah itu hilang, tinggal mereka berempat di hutan gelap yang dipenuhi ilalang. Namun mereka mendengar kerumunan suara orang berjalan, mengangkut, menawar, dan juga membeli. Seolah ada pasar di sekitar mereka. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki datang membawa beberapa kerikil hitam. Mas, mbak mau beli punyaku ndah? Ucapnya dengan muka polos. Tak ada yang berkutik. Mereka tahu itu bukan anak sembarangan. Si anak pun pergi sembari cekikikan. Oh buku Ica, ucap Hendro. Kan ada yang bawa uang receh? Sini kalau punya, ucap Cahyo sembari merogoh kantong celananya. Cahyo, Faris, dan Zaki mendapati 5 koin yang mereka bagi rata, kemudian lempar begitu saja. Santi mulai menangis sesegukan di pundak Faris. Ia meluknya erat. Riz, pulang yuk. Mereka terdiam bingung harus berbuat apa. Tak lama kemudian terdengar geberincing. Rupanya sebuah andong yang ditarik 2 kuda hitam bermata putih. Setidaknya 4 orang pucat berpakaian Jawa menaiki keretanya. Mau ikut? Ucap keempat sosok itu serentak dengan senyum aneh. Kereta andong itu pun berlalu hilang dalam kabut. Dari kejauhan terdengar suara gemerisik di ilalang dan dedaunan. Belasan sosok hitam berbulu mengamati mereka dari kejauhan dan berusaha mendekati mereka. Spontan mereka berlima lari tunggang langgang ke arah hilangnya kereta andong tadi. Mereka berlari kencang, berbagai suara parau, teriak, tawa, dan marah di kanan dan kiri mereka memanggil mereka. Puluhan derap kaki seolah mengejar mereka, hinggap di batang-batang pohon dan menyelinap di antara ilalang. Entah berapa lama, tak ada satupun yang berani menoleh ke belakang mereka lagi.
Sampai akhirnya mereka melihat cahaya senter dari kejauhan. Dengan terengah-engah, mereka menuju ke cahaya tersebut dengan melewati jalan tanah padat yang jauh lebih mulus. "Tolong!" teriak Santi yang disauti dari kejauhan. Cahyo lega karena mengenai suara tersebut. Kembali ke Mawar di dalam gudang belakang sekolah. Mbah Lis meminta seluruh panitia menjauhi area belakang sekolah. "Bahaya," katanya. Semuanya menunggu Mbah Lis mencari Mawar dengan penuh harap di luar gerbang. Mereka berdoa kejadian tahun lalu gak berulang lagi. Ini bulan apa ya? Suro. Tapi kata Mbah Lis kemarin udah gak apa-apa loh. Terus kenapa Mawar hilang? Nggak tahu, tuh kan. Dulu gue bilang jangan maksain jurit malam sekarang. Kepala sekolah kan mintanya segera. Dia kan gak percaya gituan. Bisik-bisik panitia cemas di luar gerbang. Mereka cuma bisa berdoa atau berani lapor ke Kapsek. Sementara itu Mawar masih terikat di dalam gudang. Ia mengamati lilin yang melingkarinya dan 3 bayangan siswi yang meronta minta ampun. Ketiga siswi yang dulu meninggal, dan sementara itu Mbah Lis mulai meramu dupa, kembang, dan beragam bahan lainnya. Ia seolah memanggil sesuatu atau makhluk yang tidak tahu apa itu. Mawar mendadak mendapatkan kelebat penglihatan lain, seolah ia ditarik ke masa yang berbeda. Ia melihat dari satu waktu ke waktu yang lain. Siswi SMA diikat di dalam gudang, dibacakan beragam mantra dan ritual aneh oleh Mbah Lis. Lantas ia dibawa mundur, melihat hal di luar dugaan. Ia melihat masa lalu Mbah Lis dan kedua orang tuanya yang juga melakukan ritual yang sama. Area rumputan ilalang di depan rumah mereka yang tumbuhi satu pohon besar adalah tempat dulu para perawan desa diculik dan dikubur untuk ilmu hitam. Mitos disebarkan agar tak ada yang berani mengecek. Kemudian ia melihat satu hal yang terasa cukup baru dan kenal. Ia melihat Santi menyambangi rumah Mbah Lis pulang sekolah, membawa gumpalan kain warna hitam titipan dari orang tuanya, katanya. "Kamu suka sama temanmu ya?" tanya Mbah Lis pada Santi. Santi tersenyum mengangguk malu. Rupanya kedua orang tua Santi mempraktekkan pesugihan bertahun-tahun, dibantu Mbah Lis. Mbah Lis pun ingin memberi hadiah kecil pada anaknya. Santi dengan menghantarkan pelet agar menarik hati Faris. Syaratnya Mawar harus disingkirkan. Sayangnya Santi terlalu polos. Dikira ia cukup memberi makanan yang dititipkan Mbah Lis untuk Mawar agar Mawar menjauh. Santi memang membawa makanan itu saat menjenguk Mawar, hanya untuk Mawar. Rupanya makanan itu mempengaruhi pikiran Mawar untuk ikut jurit malam dan terdorong menyambangi gudang sampai ia terikat. Mawar pun kembali sadar. Ia tak menyangka rupanya Santi dan keluarganya mempraktikkan ilmu hitam bersama Mbah Lis. Sampai temannya yang polos itu tergiur tawaran pengecut yang kini membuatnya akan mati mengenaskan. Ia tak siap untuk mati sekarang dan menyerahkan jiwanya yang terperangkap di sini. "Sebentar lagi yo, anduk. Tenang no sukmamu, sebelum koko ayam pertama semua akan berakhir." Irih Mbah Lis sembari memeras darah dari dada ayam hitam ke dupa berasap pekat itu. Mawar merintih ketakutan, ingin berteriak, giginya bergemelutuk, air matanya mengalir, namun tak ada yang tahu. Sementara itu, roh 3 siswi di bawahnya meronta ingin menggapai Mbah Lis, tapi tidak sampai. Jemari mereka berdarah, mencakar-cakar lantai yang keras berdebu. Aura frustasi dan sedih terasa pekat di sana. Sementara lilin yang mengitari Mawar mulai padam satu persatu, seiring dengan menurunnya kesadaran Mawar. Mawar punya firasat, lilin yang mengitarinya ibarat sisa nyawa yang ada di badannya. Kini tinggal setengah yang menyala. Kakinya dingin membeku, tak bisa dirasakan. Nafasnya tersengal, ia menolak hilang sadar, tapi sesuatu di belakangnya membelai menyuruh tidur. Bayangan besar bergaun hitam. Sosoknya tinggi besar, sekitar 2 meter. Gaunnya hitam panjang, compang-camping. Rambutnya bergemulai seolah terbawa angin. Wajahnya pun gelap, mata merah dengan lidah dan taring yang panjang. Ia membelai pundak Mawar seolah menyuruhnya untuk tidur, sembari bersenandung melengking. Kembali ke Faris dan lainnya. 5 siswi itu beristirahat di sebuah pos yang dijaga oleh 2 orang senior dan 1 sepeda motor. Mereka berdua ditugaskan mencari rombongan Faris yang hilang. Semua cowok rebahan dan mengatur nafas, dan Sinta pun terduduk sembari menangis.
Mereka pikir sudah selesai. Mawar nggak dari sekolah loh, hilang. Ucap salah satu dari penjaga pos sambil duduk di motor. Faris tersentak kaget. Cahyo bilang, tadi di UKS, Hendro dan Zaki yang nggak terima langsung menghajar Cahyo lagi. Kedua senior penjaga pos pun melerai. Wes, udah. Bentak para senior penjaga pos itu. Udahlah, lagian juga bakalan dicari sama Mbah Lis. Serentak Cahyo pun menjawab. Kalian tuh udah tahu siapa Mbah Lis. Sari jadi tumbal gara-gara orang itu. Semua orang terbelalak kaget. Setelah 5 menit yang hening, Cahyo melanjutkan. Mbah Lis itu rumornya keturunan dukun. Kuburan tua di dekat rumahnya. Konon itu para tumbal keluarganya. Kita cepat ke sekolah cari Mawar sebelum telat, ungkap Cahyo. Sayangnya cuma ada satu motor yang bisa dipakai dan jarak sekolah pun cukup jauh. Riz, ayo sama aku ke sekolah, ajak Cahyo ke Faris. Ayo, jawab Faris. Sejurus kemudian, mereka melajukan motor untuk pergi ke sekolah. Tinggal Santi dan lainnya. Cewek itu tersenyum. Cahyo dan Faris ngebut dengan motor menembus malam. Mereka melewati jalanan bebatu dan tanah dan hampir terjatuh berkali-kali. Cahyo buruan, waktumu udah banyak. Bisik sesuatu di telinga Cahyo. Hingga Cahyo bertanya kepada Faris. Kau bilang sesuatu, Riz? Tanya Cahyo sambil senyumkan. Enggak, apaan? Cahyo tak menjawab. Ia hanya ingin segera sampai agar juniornya itu tidak mati misterius seperti pacarnya. Dulu mayat Sari mendadak ditemukan di gudang di pagi hari. Sebelumnya ia hilang semalaman, tak ada yang tahu. Kasusnya ditutupi dari publik agar nama sekolah tidak tercemar. Tapi sejak itu ia curiga ke Mbah Lis karena beliau tidak tampak kaget dengan kejadian itu dan membersihkan gudang seadanya. Rumahnya pun tidak boleh dikunjungi. Cuma semua orang menghormatinya sebagai penjaga sekolah puluhan tahun. Tapi beberapa mobil dari kota pernah terlihat berkunjung ke rumahnya padahal ia tak punya saudara. Mbah Lis juga bisa dengan kasar mengusir para siswa yang berkumpul di area rumputan dekat pohon besar di rumahnya. Seolah ada harta karun rahasia di bawahnya. Apalagi tiap ada kegiatan selepas maghrib, semua siswa harus izin Mbah Lis untuk menjaga. Kalau ada yang serupa, dia juga yang bertindak. Mendadak lamunan Cahyo pada Mbah Lis buyar. Sekelebat bayangan putih tiba-tiba menyeberang jalan. Mereka tergelincir jatuh, terlempar 5 meter ke rumputan. Tangan Cahyo patah, ia merintih sakit. Badan mereka lecet-lecet. Jangan berhenti, lanjut terus, ucap Cahyo. Gantian Faris megang motor. Mereka sampai di gerbang sekolah yang dikerumuni panitia. Cahyo dan Faris memaksa masuk tapi dilarang yang lain dengan alasan Mbah Lis sedang mencari. Tapi mereka berdua tak peduli, langsung masuk. Mendadak seorang siswi berteriak dan tersungkur. Bocahnya ketakutan. 2 siswi lain juga ikut kesurupan. Situasi makin rumit. Beberapa siswi kesurupan, sisanya bingung harus apa. Para peserta dan panitia lain masih di pos jurit malam. Tak ada punya alat komunikasi saat itu. Mas Cahyo, kuat masuk ndak? Tanya Faris. Gak bisa, kakiku terkilir. Gak kuat jalan, udah masuk aja. Waktu menunjukkan 3:30. Faris pun berlari ditemani 2 senior lain yang diperintahkan Cahyo untuk menemaninya. Buka gudang gimana pun caranya, teriak Cahyo. Mereka bertiga langsung menuju gudang melewati sekolah yang hening dengan beberapa lilin di sudut-sudut yang dipasang panitia untuk penerangan. Mereka sampai di dekat gudang yang sepi. Dari kejauhan tanah di area rumputan seperti bergerak. Seperti ada sesuatu yang hendak muncul dari bawahnya. Entah dari mana, mereka mendengar suara parau seperti nyanyian. Kabut putih pun berhembus. Sejurus kemudian beberapa sosok seperti zombie muncul dari tanah. Mayat-mayat hidup itu bergerak aneh, merangkak dan mencoba berdiri menghampiri mereka. Seketika kedua senior di sebelah Faris sudah digenggam pundaknya oleh makhluk itu. Faris langsung diserang, dipukul ke segala arah. Ia terpojok, dipukuli dan tersungkur tanpa daya. Ia terperosok dalam lubang tempat para mayat hidup itu berasal. Kedua senior yang kesurupan tadi mulai menimbunya dengan tanah. Faris meronta, berusaha melawan tapi kekuatan mereka di luar nalar. Separuh badannya sudah tertutup tanah. Sampai akhirnya ia menemukan celah dan lari ke gudang. Ternyata kedua senior itu dirasuki atau kerasukan. Gudang terkunci dari dalam, tapi Faris yakin
Mawar ada di dalam dan sekarat. Rasa bersalah, takut, marah, dan kesal bergumul di dadanya yang seolah ingin pecah. Kedua senior yang serupan tadi mengejarnya, memukul tengkuk Faris sampai pingsan. Saat terbangun, ia sudah di dalam gudang. Faris duduk terikat di kursi, bersebelahan dengan Mawar yang lemas. Tak berkutik, kedua senior yang serupan tadi pingsan di pojok. Tinggal 3 buah lilin yang menyala. Mbah Lis sudah hampir menyelesaikan ritualnya. Seekor ayam hitam kejang-kejang di depannya, menghabiskan darah yang mengalir. Ketiga roh siswi perempuan yang dulu tewas melayang-layang mengitai mereka. Sosok hitam di belakang Mawar menyeringai seram. "Mawar, bangun War!" teriak Faris meski dengan mulut terikat kain. Mawar menoleh perlahan, wajahnya pucat seperti salju. Ia sudah tak merasakan badannya yang dingin membeku. Mbah Lis pun berdiri membawa kain putih dan menutupi Mawar dengannya. Faris meronta marah, takut, dan dendam. Ia berusaha melompat menyelamatkan Mawar dengan badan terikat di kursi yang membuatnya jatuh tersungkur kesakitan. Mbah Lis memandanginya. "Sabar Yole, giliranmu nanti." Mawar yang sudah tertutupi kain putih dijampi-jampi oleh Mbah Lis. Ia diciprati air dan kembang dari gelas kaca, lalu mengerang. Pertama kalinya Faris mendengar suara manusia separau itu. Hatinya teriris, tak bisa membayangkan sakit yang Mawar rasa sambil terikat. Seolah ia bisa merasakan nyawanya dicabut. Tinggal 2 lilin menyala redup. Kursi Mawar bergerak-gerak, lalu terangkat 2 meter. Arangan sakit Mawar makin menyayat kulit siapapun yang mendengarnya. Faris melihatnya ngeri. Ia menangis dan berguncang ingin lari. Tepat saat lilin terakhir tersisa, kursi itu jatuh ke lantai bersama kain. Sekejap kemudian, kain putih tersebut kembali menutup kursi, membalutnya dengan sempurna, seolah tak ada siapapun di dalamnya. Faris bergidik ngeri. "Kemana Mawar?" teriaknya, tapi tak ada suara yang keluar. Mbah Lis pun menendang tengkuknya sampai pingsan. Mbah Lis merapikan barangnya. Waktu menunjukkan pukul 4 dini hari. Setelah semua dupa, kain, kursi, bangkai ayam, dan sebagainya disingkirkan dengan rapi tanpa jejak, Mbah Lis menggendong satu persatu siswa yang pingsan itu ke gubuknya. Ia membacakan mantra aneh dan meneguhkan air minum pada mereka. Ayam mulai berkokok sayup-sayup, menunjukkan waktu sudah mulai pagi. Para panitia yang sedari tadi menunggu di gerbang mulai kedatangan para peserta jurit malam yang tidak tahu apa-apa. Mereka yang tadi kesurupan mulai tenang. Saya sendiri sudah beristirahat di klinik kabupaten. Ia di antara panitia lain tak lama sejak Faris masuk ke sekolah. Badannya penuh dengan perban. Di antara panitia yang berkumpul mulai muncul desas-desus soal Mbah Lis yang dianggap sebagai dalang dari pembunuhan 3 siswi sebelumnya, hingga hilangnya Mawar. Tapi sebagian dari mereka memilih diam takut berspekulasi. Sampai dari dalam sekolah, Faris dan 2 seniornya datang. Mereka tertunduk. "Maaf Yuca, kami sama Mbah Lis cari Mawar di sisi sekolah. Tak ketemu," ucap Faris datar. "Ris, sing serius kamu? Udah dicek sampai gudang?" teriak Hendro menarik kerah bajunya. "Iya Ndro, ini badanku penuh tanah sampai gali-gali sama Mbah Lis. Khawatir ada yang bawa." Santi pun menerjang Faris, memeluknya. Cowok itu pun menepuk kepala Santi perlahan menenangkannya. Santi senyum. Hendro dan Zaki kehabisan akal, mereka tak terima teman baiknya hilang begitu saja. Ketua panitia yang ada di dekat situ, mereka hajar mendadak hingga dilerai. Salahmu. Beberapa minggu berlalu, Mawar dinyatakan hilang. Keluarganya berhari-hari mengadakan tahlilan, tapi tak ada kabar baru. Cayo pindah sekolah. Ia stres, tak berani lagi berurusan dengan sekolah itu. Faris dan Santi jadi semakin dekat berkat tuntunan Hendro dan Zaki. Ketua jurit malam dikeluarkan. Kepala sekolah bersikeras menutupi kasus ini dengan pihak keamanan dan lurah setempat agar tidak menyebar. Mereka khawatir bisa ditarik ke meja hijau jika diteruskan. Alhasil berkali-kali utusan dikirimkan ke rumah Mawar agar legowo. Keluarga Mawar yang bukan siapa-siapa pun hanya bisa menerima. Sementara Mbah Lis memutuskan untuk berhenti jadi penjaga sekolah. Gubuknya dibiarkan begitu saja. Ia pergi diantar keluarga Santi dengan mobil ke sebuah rumah baru yang miliknya cukup besar dan berada di kota sebelah.
4 kamar kosong di rumahnya. Ia tempati bergantian tiap malam seolah ada penghuni lain. Sampai sekarang, aku tidak tahu bagaimana kabar Mbah Lis dan juga keluarga Mawar. Wah, itu tadi cerita dari Angga Fauzan mengenai salah satu sekolah di lereng Gunung Merapi yang konon katanya selalu memakan korban atau tumbal tiap bulan Suro. Bulan Suro ini memang kalau di kepercayaan Jawa sebagai bulan yang disakralkan lah, atau banyak interaksi dari makhluk gaibnya, sehingga sangat dicegah ataupun diminimalisir bagi siapapun yang ingin mendaki gunung di daerah Jawa, baik itu Jawa Tengah dan Jawa Timur, dalam waktu ataupun pada malam Jumat di bulan Suro. Ya, tadi itu ceritanya cukup panjang banget. Dan semoga cerita tadi bisa menambah koleksi kisah horor kalian, dan juga semoga kalian bisa mendapat ataupun mengambil hikmah apa aja yang bisa dipetik dari kisah ini. Tapi buat Mawar, semoga bisa segera ditemuin, dan juga semoga keadaan Mawar baik-baik aja, meskipun kita tahu kalau misalkan tumbal ini membuat Mawar katakanlah harus meninggal dunia. Dan buat keluarganya, kita selalu berharap untuk dikuatkan, dan juga semoga hal yang kayak gini gak terjadi buat kita dan keluarga kita. Well, makasih buat para pendengar yang udah ngedengerin. Aku mau minta tanggapan dari kalian. Menurut kalian gimana buat cerita-cerita horor ataupun kisah mistis yang berdurasi panjang kayak gini? Apa kalian lebih suka untuk kisah-kisah horor yang berdurasi pendek atau kisah-kisah horor yang durasinya panjang kayak gini? Boleh di kolom komentar tulis aja pendapat kalian. Itu aja paling dari aku. Makasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan selalu ingat, jaga sikapmu, jaga ucapanmu, karena kamu tidak pernah tahu sosok seperti apa yang menemanimu.